Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman oplok kotokannya ya. Tape teknis stereo kaset deck RS TR272. Lama tidak terpakai. Wah, ajan ya. Sangat gila. Ya, lama nggak dipakai. Jadi ini berkarat semua. Ini kalau nggak salah saya juga pernah ya ngobrol kodok seperti ini, berkarat semua. Itu ya hanya kayak ya itu semua ya. Untuk karet-karetnya ya yang jelas nggak ada yang ganti, nggak ada gantinya ya. Nah, ini harus ngakali gitu ya. Model seperti ini tuh nggak ada, harus ngakali ya. Kalau nggak salah video saya juga sudah pernah ada itu ya, harus membuatkan asnya itu ya, untuk dudukannya ini, asnya, rodanya ya, sama membersihkan ini semua. Nah, ini nggak tahu masih bisa diselamatkan atau tidak gitu ya. Untuk yang lain ya belum ya, saya belum bongkar. Kita harus bongkar dulu karet-karetnya. Yang pasti karet tetap harus ganti, karet bagian dalam. Tapi kalau ini wah gak parah banget ini ya. Oke, saya bongkar dulu ya. Oke ya, di sini sudah saya buka ya mekanisnya seperti ini. Jadi kalau bongkar ya satu-satu dulu ya. Nah, ini kondisinya udah parah seperti ini. Kalau nggak salah saya juga pernah memperbaiki seri yang kecil sama yang besar ya. Seri TR1 berapa itu sama 272. Kalau nggak salah penyakitnya juga sama. Ini berkarat semua itu ya. Berkarat semua seperti ini ya. Dan ini harus ganti ya karetnya ini. Cuma rodanya ini ya, cuma yang jadi masalah yang sama seperti ini ya susah ya, di Solo sini susah, nggak tahu kalau di online gitu ya, tetap harus mengakali gitu ya. Jadi harus diakali dengan roda yang lain. Jadi satu-satu dulu ya bongkarnya ya. Ini harus bikinkan asnya ya. Yang jadi masalah nanti itu membuatkan asnya ini. Biasanya saya buat dari ruji bekas gitu ya, atau baru yang nggak masalah ya, baru atau bekas sama aja tuh. Nanti diganti ya, dicarikan rodanya seperti itu. Nah, ini harus dibersihkan karat-karatnya ini ya, seperti itu ya. Sebetulnya nggak dibersihkan nggak masalah bagian sini, cuma ya ini juga susah. Ini harus ngelepas ini gitu ya, mau membersihkan semua gitu ya. Dan ini harus benar-benar bersih karatnya, jangan sampai ada, karena nanti berhubungan dengan kaset ya. Kalau enggak pitanya bisa rusak, kalau enggak juga enggak lancar, bisa menyebabkan dia ngelokor gitu ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ya ini aja yang lepas ini ya. Harus lepas ininya dulu untuk memperbaiki itu ya. Udah aja sih sebetulnya ya, kalau nggak salah di video saya itu untuk yang seri ini ya, kalau nggak salah ya sama berkarat ya. Harus bongkar semua ini ya. Nggak tahu bisa di stop nggak ini. Kita dulu kan. Satu.
Oke ya, jadi ini nggak bisa maksimal bersih gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ini harusnya saya ngelepas ini ya, lepas ini itu saya lepas baru bisa ngelepas ini ya, yang jadi masalah itu. Nah ya bisa sih lepas ini ya, tapi ya sama aja, kalau ini nggak dilepas ya susah. Yang jadi masalah ada ini, kalau ini saya paksa lepas bongkar itu ya, resiko ini patah. Kalau ini patah akan repot lagi ya, karena nggak ada gantinya lah. Lebih parah ya, nggak ada gantinya, susah. Kalau dilem ini nggak presisi, nanti miring sedikit aja lah ya, ini miring sedikit ya, itu nanti nggak treble gitu ya, susah ya, akan jadi PR tambahan gitu ya. Jadi ya semaksimalnya seperti ini. Ini sebetulnya nggak terlalu signifikan mengganggu gitu ya, karena yang bergerak hanya ini ya. Nah, justru yang bawahnya ini, kalau bawahnya di situ berkarat, nah itu malah susah gitu ya. Kalau yang sini aja nggak masalah ya. Ya sisanya ini tinggal bersihkan gitu ya, semaksimalnya juga gitu ya, karena susah asnya ini sudah berkarat ya. Tentunya kalau berkarat bagian dalamnya dibersihkan ya juga nggak rata ya, seperti itu ya. Jadi maksimal seperti itu. Nah selanjutnya tinggal ganti karet aja sih, karet yang ada di sini dan karet yang ada sini. Ini harus membuatkan asnya dulu gitu ya, seperti itu. Untuk karetnya ini kelihatannya ada yang hilang satu gitu ya, ya bukan hilang ya, patah gitu ya, ya sudah rusak itu ya. Untuk ukuran karetnya berapa Mas? Nah ini saya sudah sering jelaskan ya, kalau karet saya tidak pernah mengingat itu ukuran berapa, anunya berapa. Saya biasanya langsung bawa contohnya gitu ya ke toko spare part gitu ya. Jadi ukuran berapa di sana pun saya tidak nanya gitu ya. Nah, udah kebiasaannya memang seperti itu ya. Nah ini satu, ada satu lagi nih yang hilang gitu ya. Ini dapat bawah sini ya, satu nih yang dapat bagian bawah sini ya. Nah, seperti itu ya. Nanti saya cari contoh dulu, bukan contoh ya, biasanya kan saya punya stok karet. Nah itu biasanya saya gunakan untuk perbandingan gitu ya. Kalau kurang kecil ya tinggal saya kecilkan gitu, kurang besar ya saya beli yang agak besar gitu ya, seperti itu ya. Tinggal karetnya nanti harus bikinkan asnya dulu gitu ya, untuk rodanya ya. Oke, saya akan lanjut oplok-oplok dulu, beli spare partnya juga dulu. Oke ya, di sini sudah saya bersihkan, tapi ya nggak bisa maksimal bersih gitu ya, karena dua-duanya ya ini ya sekalian ya, karena bongkar sekalian ya. Nah ini nggak bisa bersih banget ya, karena tetap harus bongkar ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini macet ya, nggak bisa diputar sama sekali. Kalau dipaksa, ini resiko kalau ini pecah itu malah lebih repot nanti ya. Kalian ngepaske, ngelem-ngelemnya, ini miring sedikit aja nanti nggak akan triple gitu ya. Jadi untuk pelajaran aja ya, pengalamannya sudah seperti itu ya. Jadi ya, bukan masalah skrupnya nanti kan bisa diganti Mas, iya bisa. Cuma masalahnya kalau kita paksa, kalau nggak hati-hati banget, ini riskan pecah ya. Ini plastik ya, seperti itu. Kalau ini masih bisa dibuka enak ya, bersihkan, amplas semua selesai gitu ya, seperti itu. Nah untuk asnya ini wajib ya, ini harus, walaupun kalau kita lihat di sini kan bintik-bintik itu ya tetap berkarat itu ya, pasti menyebabkan korosi bagian dalam ya, seperti itu. Tetap kalian harus bersihkan sampai kinclong gitu ya. Kinclong gimana Mas ya, licin itu ya, jangan sampai ada grenjel-grenjel gitu ya, itu pastikan ya. Tentunya ada teknik yang amplas ya, amplasnya nggak pakai satu jenis amplas aja ya, jadi pakai beberapa amplas dari yang kasar sampai ke halus gitu ya, biar halus lah ya, seperti itu ya.
Dan untuk ini ya tetap harus membuatkan ya, karena rodanya ini ya di sini nggak ada yang jual ya, gantinya gitu nggak ada ya, susah nyarinya seperti itu. Solusinya ya ngakali ya, dan ini sering sekali saya lakukan, nggak hanya ini, untuk Sony juga ya. Jadi pakai ruji sepeda yang standar gitu, terus beli yang seperti ini, atau kalau ada yang seperti ini lebih enak ya. Kalau ini kan modelnya seperti ini, asnya udah jadi satu ya, tapi kan ini rusak ya, asnya jadi satu ini ya. Nah, kan otomatis asnya nggak ada, beli yang nggak ada asnya gitu ya. Kalau terpaksanya, kalau di tempat kalian ada yang jual ya enak, tinggal belikan aja ganti gitu ya, atau cari di online ya kalau ada ya. Ya beli, kalau saya biasanya pakai ini ya, ada dua macam ya, lubang besar, lubang kecil. Pakai ruji yang standar gitu ya, pasang sini, ini nggak ocak ya, pas banget, presisi banget ya, jadi nggak kocak gitu, jadi kalau diputer ya lancar gitu ya, seperti itu. Ini yang sering saya lakukan itu ya, seperti ini. Kalau lubang besar ya kurang besar, terlalu besar ya, seperti ini. Biasanya saya melakukan seperti itu, tinggal dipotong aja ya, sesuaikan potong. Cuma ya resikonya ya kita harus kasih lem di sini ya. Kenapa kasih lem? Ya biar dia nggak lepas-lepas ya, karena kan nggak ada cokotannya ya, dia nggak ada totokannya ya, jadi harus dibikinkan totokan ini. Ini lem hanya untuk notok aja ya, jadi bukan ngelem asnya itu ya, ya untuk totokannya aja ya. Sekalian kalau kalian mau asnya dibikin mati ya bisa di Alteco gitu, saya rasa nggak perlu ya, seperti ini aja udah cukup, lebih dari cukup gitu ya, karena dari pengalaman yang sudah ya, seperti itu. Karet ya tinggal ganti aja karetnya, nggak ada teknik spesial, tidak ada teknik khusus untuk pemasangannya, nggak terlalu jelimet gitu ya, karena ini udah digital gitu ya, jadi enak. Oke, ini tinggal saya pasang dulu, pasang terus coba ya, tentunya coba suaranya, coba semuanya lah ya, apa namanya, coba untuk maju mundurnya itu ya, seperti itu. Oke ya, saya pasang dulu ya ini ya. Nah, saya pasang dulu, rapikan dulu. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya, gear-gear lain saya cek ya masih aman lah ya, masih aman. Oke, saya pasang dulu. Oke, dek sip ya, dek B. Oke, udah habis musiknya. Kita set, coba set maju mundurnya ya. Rupanya nggak bisa lama-lama ya, nah copyright. Musiknya seperti ini sudah oke ya, udah sip. Selain itu ya jangan lupa ya kalian semprot switch-switchnya ini, switch yang ada di sini ya, dia untuk sensornya, jadi untuk mendeteksi kaset ada atau tidak, seperti itu ya. Jadi kalian semprot juga, karena terkadang kalau tape lama itu dia nggak connect gitu ya, jadi ketika ada kaset dia seperti nggak ada kasetnya itu ya, di play nggak mau, atau menyebabkan bisa juga jeglek ya, play baru play jeglek gitu, play jeglek gitu ya. Kalau ini udah ganti karetnya semua lah kok jeglek mas. Nah itu ya, untuk switchnya ini diperhatikan itu ya, atau kalau ada sensornya ya diperhatikan, sensor untuk motornya itu ya, seperti itu. Musiknya pas ya, musiknya pas, karena kaset-kaset sekarang itu apa ya, antara aset B itu terkadang salah satu ada yang rebel, satu enggak ya, jadi ya terkadang terkecoh juga ya, seperti ini.
kaset sekarang itu tipis-tipis juga pitanya ya, jadi apa namanya ya, suaranya ya terkadang beli kaset itu nggak imbang gitu ya. Jadi saya sering sekali beli kaset, kebetulan tetangga saya tuh jualan kaset ya, jadi banyak sekali kaset-kaset lama jadul itu yang masih bagus gitu ya, jadi pitanya masih tebal ya, masih bagus lah kondisinya itu ya, dan harganya lumayan, jadi buat nyoba-nyoba ya, seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya pelotokannya, walaupun nggak saya perlihatkan semuanya total, termasuk ngakali ini ya, itu nggak saya perlihatkan, cuma ya prinsipnya ya gampang, kalian tinggal potong aja apa namanya, cari beli ruji gitu ya, ruji sepeda yang standar, terus beli apa rodanya ini, rollnya itu ya, cuma ya sedikit ngakali ngikir ya, karena kan aslinya tebel pinggir-pinggirnya gitu ya, jadi harus saya kikir gitu, karena memang susah ya. Jadi nyari spare part tape itu sekarang agak susah gitu ya. Untuk ukuran karet ya saya langsung bawa aja ke tokonya, langsung dicarikan gitu ya. Ya kalau beli ya ukurannya di bawahnya ya, misalkan ukurnya segini ya, ini udah benjo gitu ya, jadi agak kecil sedikit gitu ya, karena pasti dia sudah lower seperti ini, itu jelas ya udah lower, karena dia udah nggak bulat ya kelihatannya, benjo di sini, benjo di sana gitu ya. Kalau yang masih bagus itu ya yang baru gitu ya, dia pasti bulat gitu ya. Nah ini kan jelas benjo gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi belikan ukurannya, ukuran di bawahnya. Jadi jangan persis sama seperti kalian bawa ini ya lebih kecil sedikit ya. Kalau terlalu banyak, lebih kecil banyak, nanti dia agak lambat speednya. Kalau ada ini kan ada pengatur motornya ya, enak, tinggal di setel aja seperti itu ya. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya pelotokannya. Banyak sekali yang memperbaiki tape-tape seperti ini. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak ya. Lihat kondisi mekaniknya, yang penting itu. Kalau ini masih mulus ya, cuma berkarat ya, cuma ya nggak bisa maksimal untuk membersihkan gitu ya, kayak karat-karatnya itu ya. Yang terpenting di as rodanya ini, untuk rodanya itu. Nah itu harus kalian bersihkan benar-benar bersih, dalam artian ketika kalian pegang gitu jangan sampai ada yang ganjel gitu ya, ngerunjal gitu ya, karena nanti pengaruh dengan perputaran pitanya, dan termasuk bisa bikin ngelokor-ngelokor ya. Untuk membersihkan ya bertahap ya, jadi pakai amplas yang kasar dulu, terus di bawahnya sampai amplas yang besar gitu ya, jadi apa namanya, sampai licin lah ya, paling tidak nggak gres-gres gitu ya, itu yang terpenting itu ya. Jadi bertahap ya, terakhir biasanya saya pakai autoso gitu ya, untuk finishing aja sih, biar gilap gitu ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di vlog kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.